Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding ya. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan database guys, dengan MySQL. Yaitu topik yang kita bahas adalah trigger MySQL. Ya, membuat logika otomatis dalam database. Trigger sendiri merupakan salah satu fitur yang sangat berguna guys dalam manajemen database. Karena memungkinkan kita untuk membuat logika otomatis yang akan dieksekusi ketika ada perubahan data pada tabel tertentu. Jadi, apa itu trigger? Ya. Trigger sendiri adalah sebuah objek yang akan dikaitkan dengan sebuah tabel di database dan dieksekusi secara otomatis ketika ada operasi tertentu yang terjadi pada tabel tersebut. Operasi yang memicu trigger dapat berupa insert, ya, update, atau delete. Ya. Jadi ketika ada insert data, update data, ataupun delete data, trigger ini bisa dijalankan. Nah, jadi keuntungan apa sih yang kita dapatkan ketika menggunakan trigger? Dari artikel yang saya baca, yaitu pertama kita menghindari duplikat data. Ya, ini intinya keuntungan umum yang saya tahu ya guys. Cuman saya sendiri belum nyoba langsung praktek ke database langsung sih. Ini baru keuntungan secara umumnya. Yaitu pertama ini ya, menghindari duplikat data. Lalu kedua, bisa memvalidasi data ya. Jadi sebelum disimpan ke dalam tabel, memastikan bahwa data yang dimasukkan itu sudah memenuhi aturan atau persyaratan yang sudah ditetapkan, batasan yang sudah ditetapkan gitulah ya. Lalu yang ketiga, kita bisa menghasilkan log atau catatan ya. Jadi trigger sendiri dapat digunakan untuk membuat log atau catatan setiap kali ada perubahan data pada tabel yang dapat sangat berguna dalam audit atau penentuan atau pemantauan database guys. Lalu yang terakhir adalah dapat memperbarui data terkait ya. Jadi trigger juga memungkinkan kita untuk melakukan pembaruan data otomatis pada tabel lain yang terkait ketika ada perubahan pada tabel utama. Oke. Lalu sintaks atau struktur trigger itu seperti apa? Sintaksnya seperti ini guys. Jadi pertama kita buat create trigger baru ya. Jadi namanya itu bisa unik, intinya nama trigger lah ya, nggak mesti sama dengan nama tabelnya. Lalu kita tentukan nih kapan trigger akan dieksekusi, bisa before ya, sebelum atau after ya kan, dimana operasi yang akan memicu trigger tersebut ada insert, update, delete. Lalu tabel mana yang akan dikaitkan dengan trigger. Jadi nanti kita tentukan tabel yang mana yang ketika dilakukan trigger dia akan ada memperbarui datanya gitu ya. Lalu kita akan menggunakan namanya for each row, yaitu kita menunjukkan bahwa trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang terpengaruh. Lalu ada begin, lalu ada begin dan end, mana di dalamnya itu adalah logic atau perintah yang akan kita eksekusi. Oke, di sini contoh di sini adalah contoh yang saya gunakan untuk aplikasi inventory saya guys. Yaitu pertama, saya di sini membuat nama triggernya itu barang masuk ya. Jadi di sini saya sesuaikan dengan tabel dengan flow saya. Flow saya sendiri ada tabel barang masuk ya kan, dimana dia tereksekusi setelah insert data pada tabel detail barang masuk ya kan. For each row-nya kita masukin ke setelah baris tabel, lalu dimulai pada saat ngapain, yaitu setelah insert pada detail barang masuk ya kan, di tabel barang dia akan melakukan update stok pada tabel barang, dimana stoknya sendiri yaitu stok ditambah, di sini kita tambahin new titik jumlah masuk. Jumlah masuk ini ada di mana? Jumlah masuk ini ada di
tabel detail barang masuk. Jadi setiap ada jumlah masuk, nah stok ini akan bertambah, dimana pertambahannya itu ya dari stok awalnya ditambah jumlah masuknya. Where, nah where ini ya primer key-nya ya, kode barang sama dengan new kode barang itu guys. Baru end. Penampakannya seperti apa, kita langsung ke SQL Doc kita guys. Oke guys, ini saya sudah di database-nya ya. Di sini saya database kliennya yaitu MySQL client, saya menggunakan SQL Doc ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan database masing-masing. Nah di sini kita buka database yang teman-teman pakai ya. Di sini saya DB inventory, lalu di sini ada tabel, view, function, trigger, event. Nah di sini nih trigger nih. Di sini karena saya sudah membuat, di sini saya sudah ada isinya. Cuman kalau misalnya belum buat, dia isinya kosong guys, kayak ini nih. Nah ini kan kosong nih dalamnya nih, karena dia belum dibuat gitu ya. Nah untuk cara membuatnya, kita bisa langsung dari sini klik kanan create trigger, atau bisa dari tabel klik kanan create trigger. Nah sini sama aja sebenarnya, karena nanti ketika dia berhasil tercreate, dia nanti bakal muncul di sini. Contoh ya, contoh misalnya kita create trigger sini, misalnya tes ini. Nah ini defaultnya ya, defaultnya hampir sama kayak tadi lah. Intinya strukturnya atau sintaksnya itu hampir sama, karena kita create trigger namanya apa, eksekusinya before atau after, operator yang memicu itu apa, insert, update, delete, pada tabel apa, dan di sini setiap baris yang tereksekusi akan mengalami perubahan dan dimulai dari di sini, kata-katanya di sini gitu guys. Nah sebagai contoh kita ngambil yang udah jadi aja ya. Ini trigger yang sudah saya buat guys nih. Kita cek dalamnya kayak gimana nih. Jadi di sini saya triggernya itu, nama triggernya adalah barang masuk ya kan, dieksekusi setelah menginsert data pada tabel detail barang masuk ya kan, dimana setelah ada penambahan data pada tabel barang masuk, yang tereksekusi itu apa, yaitu ini, dia ada melakukan update stok pada tabel barang, dimana stok itu akan terupdate stok awal, stok old ditambah field jumlah masuk yang baru, jadi akan menambah dia. Where kode barang primer key-nya sama dengan new kode barang, dan end gitu guys. Nah ini kita ngambil contoh ini nih, contoh ya untuk tes tadi, kita pastekan di sini. Nah ini untuk tabel name-nya di sini misalnya ya samain aja lah ya, detail barang masuk, detail barang masuk. Di sini after, insert. Ini intinya isinya buat contoh aja, maksudnya biar sampai tercreate-nya itu bagaimana ya. Sudah guys, gini aja guys, lalu kita Ctrl A dan kita execute. Sukses ya, dan terbentuk di sini tes gitu guys, bisa dipahami ya. Nah ini karena kita nggak perlu buat lagi, kita hapus saja dan kita fokusnya ke trigger yang ini, barang masuk. Jadi ini trigger barang masuk untuk aplikasi saya sendiri sih guys, yang inventory ya. Jadi ketika ada penambahan pada detail barang masuk, ini kita cek tabelnya ya. Tabelnya ini jumlah masuk, dia akan mengupdate data pada tabel barang, pada stok pada tabel barang guys. Ini guys, penampakan di aplikasinya sih bagaimana. Dari sisi aplikasinya dia nggak ada ini guys, nggak ada setting-setting, maksudnya nggak ada query-query yang dijalankan di aplikasinya, nggak ada query kita melakukan update stok barang kayak gini, nggak ada. Kita hanya menggunakan trigger ini. Jadi intinya ketika di tabel detail barang masuk ini ada penambahan data gitu ya, otomatis nanti barang itu ya bakal stok barang itu akan bertambah sesuai trigger yang kita buat ini. Nah kita tes di aplikasi langsung ya. Ini aplikasi saya sendiri yang kebetulan kemarin sudah jadi transaksi barang masuknya ya. Kita execute dulu, execute solid run ini ya. Kita login admin. Oke, nah di sini kita cek dulu jumlah barangnya ya. Pertama barang paku beton ada 320,
pasir pantai ada 340 ya kan. Anggap aja misalnya ada terjadinya pemesanan barang dan barang datang ya kan. Kita akan menambahkan barangnya. Di sini kita klik misalnya distributor yang Sintex ini, dan kita contoh misalnya paku beton. Stok awal kan 320 ya. Misalnya datang 40 barang. Enter. Terus lalu untuk ini pasir pantai 340. Ini kan 320 ya. Dia belum disimpan, makanya belum berubah. Nanti setelah disimpan baru ini pasti berubah jadi 360. Dan untuk pasir pantai 340. Misalnya ada nambah 60. Enter, tambah barang no, dan kita klik simpan. Berhasil ya kan? Berhasil. Dan kita cek barangnya. Yang tadinya 320 sekarang jadi 340 sesuai barang masuknya tadi. Dan untuk pasir pantai ini stoknya jadi 400, yang dimana sebelumnya dia 340 gitu guys. Ini berlaku juga untuk misalnya barang keluar, transaksi barang keluar. Kalau barang keluar artinya ini akan mengalami pengurangan gitu guys. Barang keluar saya triggernya itu ya hanya berbeda dari ininya nih. Kalau barang keluar dia perubahannya pada tabel mana. Di sini tabel detail barang keluar, lalu yang diupdate stoknya sama ya kan pastinya, dan tapi di sini stoknya dia bukan nambah tapi dikurangi new nama field jumlah di tabel barang keluar, jumlah kurang di tabel barang keluar, dan ininya sama sesuai primary key-nya yang terhubung gitu guys. Mudah dipahami ya. Oke. Kesimpulannya sih intinya trigger ini merupakan alat yang sangat berguna guys dalam manajemen database MySQL kita, karena memungkinkan kita untuk membuat logika otomatis ya kan, yang akan dieksekusi ketika terjadi perubahan pada tabel tertentu. Oke guys, segini aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih belajar ngoding, belajar NetBeans terutama, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.